Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kalian juga jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah ya. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad ini berdakwah di Mekah ya. Kita mulai. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pasti di sini kalian udah pada hafal ya bahwa Nabi ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Tetapi ayahnya ini sudah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya ya. Jadi ketika ibunya masih hamil 6 bulan, ayahnya meninggal. Nah, ibunya bernama Siti Aminah ya. Kemudian setelah Nabi lahir, nah Nabi ini disusui dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai berusia 5 tahun. Jadi dari bayi sampai 5 tahun ini Nabi ini diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah berusia 5 tahun dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Tetapi saat Nabi berusia 6 tahun, ibunya ini meninggal dunia ya. Ibunya ini meninggal dunia saat Nabi berusia 6 tahun. Nah, jadi saat Nabi berusia 6 tahun ini, Nabi sudah menjadi anak yatim piatu. Nah, setelah ibunya meninggal, Nabi ini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari 6 tahun ya. Nah, diasuh sama kakeknya ini cuma sekitar 2 tahun sampai Nabi ini berusia 8 tahun. Saat Nabi berusia 8 tahun, kakeknya ini meninggal dunia. Tuh. Setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sampai Nabi ini beranjak remaja ya. Nah, kemudian sama pamannya ini mulai dari usia 10 tahun ini Nabi sudah diajarkan untuk hidup mandiri, maka dari usia 10 tahun Nabi sudah mulai bekerja menjadi buruh atau mengembala ternak milik orang lain itu, karena sudah dididik mandiri oleh pamannya. Nah, saat usia Nabi 12 tahun, Nabi ini ikut pamannya berdagang ya. Jadi pamannya ini kerjaannya ini berdagang, tapi berdagangnya ini bukan barang milik pamannya sendiri, tetapi ngambil barang di orang lain gitu atau di majikan. Nah, nama majikannya ini Siti Khadijah ya. Jadi Nabi ikut berdagang bersama pamannya ya. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi mulai berdagang sendiri. Karena kalau tadi kan usia 12 tahun Nabi dagangnya masih ikut pamannya. Nah, setelah usia 25 tahun, Nabi ini berdagang sendiri, ngambil barang di majikan yang sama, yaitu Siti Khadijah ya. Nah, saat berdagang, Nabi ini terkenal sebagai pedagang yang jujur, gak pernah berbohong kepada pembeli. Kemudian selalu sopan sama pembeli, ngomongnya ramah gitu ya. Itu sifat-sifat yang dimiliki Nabi sebagai pedagang. Kemudian karena Nabi ini jujur, kemudian barang dari kejujuran itu barang dagangannya kan banyak yang beli ya, laku gitu ya. Terus Nabi juga cerdas. Nah, dari situ Siti Khadijah ini tertarik kepada Nabi, suka kepada Nabi karena Nabi ini terkenal jujur gitu. Nah, di situ Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad. Kemudian
pada awalnya Nabi Muhammad ini sempat menolak lamaran dari Siti Khadijah karena Siti Khadijah ini kan orang yang terpandang gitu ya, orang kaya, terpandang, terus majikannya Nabi gitu. Nah di sini Nabi merasa tidak enak gitu ya, maka awalnya Nabi itu menolak lamaran dari Siti Khadijah. Tetapi kemudian setelah diyakinkan gitu, akhirnya Nabi menerima lamaran Siti Khadijah dan menikah. Pada saat menikah itu Nabi berusia 25 tahun sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Rentang usianya, perbedaan usianya cukup jauh ya. Tuh. Nah, dari pernikahan itu Nabi dan Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Jadi walaupun di situ usianya Siti Khadijah itu sudah tua, tapi masih dikaruniai anak yang jumlahnya nggak sedikit ya, 7 orang gitu. Terus walaupun usia mereka bedanya jauh, 40 tahun dengan 25 tahun, beda usianya 15 tahun, tapi ya Siti Khadijah tetap hormat kepada Nabi selaku suaminya gitu ya. Tidak malu, Nabi juga tidak malu punya istri lebih tua gitu ya. Nah, kemudian keberhasilan dagang Nabi Muhammad disebabkan karena kan di sini Nabi Muhammad ini dikatakan berhasil dalam berdagang ya. Karena yang pertama, Nabi Muhammad ini berpendirian teguh. Kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi. Beliau ini semangat sekali bekerjanya, kemudian memiliki kejujuran yang luar biasa. Jadi kepada para pelanggan ini selalu berkata jujur. Kemudian menjunjung tinggi amanah. Tidak pernah bohong kepada majikan gitu, amanah. Terus mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan. Tidak mudah menyerah gitu ya. Kemudian menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Tidak membeda-bedakan pembeli, mana pembeli yang kaya, mana pembeli yang miskin gitu. Nah, itu tidak dibeda-bedakan, semua dilayaninya sama-sama ramah, sama-sama sopan gitu ya. Kemudian, memiliki sifat percaya diri dan ramah, sopan, dan kasih sayang kepada siapa saja. Nah, di sini sifat-sifat yang dimiliki Nabi ini membuat Nabi berhasil dalam berdagang. Oke, tadi sampai Nabi ini menikah dengan Siti Khadijah ya. Kemudian di sini diceritakan awal mulanya Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, atau awal mulanya Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi merasakan keresahan atas perilaku masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Jadi karena dulu masyarakat Arab ini belum ada agama Islam ya dulu, jadi belum ada yang mengatur gitu. Jadi kehidupannya tuh benar-benar jauh dari nilai-nilai kebenaran. Sampai ya ada kacau lah pokoknya, kehidupan masyarakat Arab tuh kacau. Nah, di situ Nabi merasakan keresahan, resah gitu. Kenapa masyarakat Arab seperti ini gitu. Itu Nabi resah. Kemudian Nabi ini melakukan uzlah, mengasingkan diri gitu. Di Gua Hiro menenangkan diri, dia berpikir kenapa masyarakat Arab ini kelakuannya seperti ini gitu. Nah, di Gua Hiro ini pada usia 40 tahun, nah, Nabi ini pada usianya 40 tahun, tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama. Jadi wahyu pertama ini diturunkannya di Gua Hiro pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Nah, wahyu pertama ini menandakan bahwa Nabi dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya atau rasul.
Nah, dengan Nabi menerima wahyu ini, maka di situ Nabi telah diangkat menjadi utusan Allah atau Rasul Allah gitu ya. Nah, setelah sekian lama Nabi menanti-nanti turunnya wahyu yang berikutnya, sampai Nabi ini sering sekali bolak-balik ke Gua Hiro takut ada wahyu turun. Nah, setelah sekian lama akhirnya wahyu yang kedua turun, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, turunnya wahyu kedua ini isinya tentang perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi, di sini Allah ini memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah atau mengajak para orang-orang masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah. Tetapi diperintahkannya ini berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu, nggak boleh langsung terang-terangan gitu ya. Nah, caranya di sini Nabi terlebih dahulu mengajak orang-orang terdekat. Jadi, Nabi ini mengajak kepada orang-orang yang dekat dulu dengan Nabi, teman-temannya gitu, saudara-saudaranya, keluarganya gitu. Nah, itu diajak yang paling terdekat, orang yang paling terdekat dulu. Tempat yang Nabi pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Jadi, enggak secara terang-terangan ya, itu disembunyi-sembunyi, dipilihlah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian di situ Nabi menyampaikan dakwahnya, menyerukan kepada orang-orang terdekatnya agar beriman kepada Allah tuh. Nah, ada orang-orang yang pertama kali memeluk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awalun ya. Nah, orang-orangnya yaitu ada Siti Khadijah, ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini mereka juga membantu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah gitu. Jadi berkat bantuan mereka, dari hari ke hari orang-orang yang beriman itu bertambah banyak, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi bertambah terus setiap harinya gitu, karena Nabi ini dibantu oleh as-sabiqunal awalun yang tadi ya. Nah, kemudian turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95, kemudian disusul dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Nah, wahyu ini turunnya berturut-turut gitu ya. Kemudian turunnya wahyu ketiga ini berisikan tentang perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi kan kalau tadi wahyu yang kedua kan menyuruh Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, wahyu yang ketiga ini, yang ada 2 surat ini, memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi, udah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi gitu. Jadi diperintahkannya dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Sofa. Jadi berdakwahnya ini semua dikumpulkan sanak keluarganya di kaki Gunung Sofa. Kemudian baru di situ Nabi berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang menentang dakwah Nabi, termasuk salah seorang pamannya Nabi, yaitu yang bernama Abu Lahab. Di sini Abu Lahab ini sangat-sangat menentang dakwahnya Rasulullah ya. Nah, karena kafir Quraisy ini kan sangat-sangat menentang dakwahnya Rasul ya, maka mereka ini melakukan beberapa cara untuk menghambat dakwah Rasulullah. Yang pertama, mencoba menyuruh pamannya yaitu Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi ya. Jadi Abu Thalib ini disuruh oleh kafir Quraisy untuk bilang ke Nabi untuk menghentikan dakwahnya, tetapi Nabi ini menolak. Cara yang kedua, budak-budak yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Jadi banyak budak yang masuk Islam dibunuh terus disiksa gitu. Tujuannya biar Nabi ini berhenti berdakwah gitu, biar tidak banyak
tidak lebih banyak lagi yang dibunuh atau disiksa gitu. Kemudian seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang sudah beriman nih tetap aja diancam, diteror gitu. Udah jangan ikut Nabi gitu ya. Itu salah satu cara kafir Quraisy. Kemudian Abu Jahal, paman Nabi, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Di kafir Quraisy ini mengutus Abu Jahal, yaitu paman Nabi, untuk mengejek Nabi dan mencaci maki Nabi. Itu ya, ngejelek-jelekin Nabi. Udahlah, berhenti aja dakwah gitu-gitulah pokoknya ya. Tetapi bukan Nabi yang berhenti berdakwah, tapi justru orang Yahudinya ini justru masuk Islam gitu ya. Bukan Nabi yang berhenti, justru orang Yahudinya ini yang masuk Islam gitu. Karena akhlaknya Nabi gitu ya. Kemudian kafir Quraisy mengutus Utbah bin Robi'ah untuk menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi meninggalkan dakwahnya. Jadi kafir Quraisy ini mau menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat melalui Utbah bin Robi'ah. Jadi Utbah bin Robi'ah ini menyampaikan kepada Nabi kalau Nabi mau harta yang banyak, kemudian mau wanita cantik, atau mau pangkat yang tinggi, para kafir Quraisy ini sanggup memenuhinya asalkan Nabi ini berhenti berdakwah. Tetapi tetap saja Nabi ini menolak tawarannya dan melanjutkan dakwahnya. Kemudian cara kafir Quraisy yang lain yaitu memboikot Nabi, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Jadi diboikot tuh dikurung gitu loh, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan oleh kafir Quraisy juga. Jadi umat Islam ini bersama Nabi ini diboikot, dikurung, kayak nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya dibatasi banget gitu kegiatan-kegiatannya, itu namanya diboikot. Nah, di sini ada isi pemboikotan. Jadi ada undang-undang pemboikotan yang tadi. Nah, yang pertama isinya itu kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Tuh, bener-bener dibatasi ya. Jadi kaum Quraisy ini nggak boleh, pokoknya nggak mau menikah dengan orang Islam. Kemudian kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam tuh. Kalau ada orang Islam yang melamar kaum Quraisy itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh nikah gitu. Terus kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam tuh. Jadi gak boleh jual beli tuh, kafir Quraisy ini nggak mau melakukan jual beli dengan orang Islam. Kemudian kafir Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Bener-bener kayak dijauhin banget, dimusuhin banget gitu. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Isi yang terakhir, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Jadi kalau orang Islam meminta damai kepada kaum Quraisy, yang gak akan diterima kecuali orang Islam ini menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh oleh kaum Quraisy gitu. Itu isi pemboikotannya ya, atau disebut undang-undang pemboikotan. Nah, undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah gitu. Jadi undang-undang pemboikotannya ini ditulis oleh Mansur bin Ikrimah, kemudian digantung di dinding Ka'bah biar semua orang ini bisa baca ya. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak dimakan rayap karena udah lama tuh, selama 3 tahun undang-undangnya rusak. Nah, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bahtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Nah, dengan dirobeknya undang-undang pemboikotan ini, maka berakhirlah pemboikotan terhadap umat Islam. Jadi, berlangsung selama 3 tahun ya. Setelah undang-undangnya dirobek, pemboikotannya berhenti seperti itu. Ya.
Ya, itulah tadi sejarah Nabi Muhammad dan perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Sekian materi kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah, dan semoga kalian semakin paham dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.